bahagia itu bisa diciptain, gak perlu kita nunggu orang lain untuk membahagiakan kita gitu. Kalau misalnya kita bisa ngelakuin sendiri, bisa kita ciptain sendiri. Hai semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Maaf karena aku baru bikin video lagi. Kalian apa kabar? Semoga baik-baik aja. Kalaupun mungkin kalian lagi ada yang sedih karena kemarin mungkin belum keterima di perguruan tinggi yang diinginkan, ataupun lagi sedih karena baru putus sama pacarnya, atau mungkin yang lagi happy karena baru jadian, atau ya happy karena mendapatkan hal-hal kejutan gitu. Nah, hari ini aku pengen banget bahas tentang gimana sih caranya biar kita bisa hidup lebih bahagia dan lebih berpikiran positif. Karena banyak banget mungkin di antara teman-teman, aku juga ya kadang suka ngerasain kayak, duh kok kayaknya susah banget ya untuk bahagia, duh kayaknya aku orang paling sedih deh. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang gak menyenangkan, hal-hal yang kita gak inginkan terjadi di dalam hidup kita, kadang kita tuh justru lebih fokus sama si hal negatif itu gitu. Makanya penting banget untuk kita tahu gimana sih caranya biar hidup itu bisa lebih happy, lebih enjoy, dan gimana caranya untuk berpikiran positif gitu. Karena apa yang kita pikirkan itu kan mempengaruhi keseluruhan diri kita gitu. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian. Dan oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe channelku, like dan komen videonya, juga share video ini ke teman-teman kalian biar kita semua bisa happy sama-sama. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kadang kita tuh terlalu mikir bahagia itu ketika kita bisa menghasilkan sesuatu, kita bisa memenuhi ekspektasi orang lain, ketika kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya, aku udah punya pacar sekarang, aku jadi bahagia. Aku nggak punya pacar, aku kayak sedih banget. Semua teman-temanku punya pacar. Nah, yang kayak gitu kadang kan suka bikin kita, duh kenapa sih kok hidup gini banget, miris banget. Jadi ini tuh kayak agak tricky gitu, karena sebenarnya bahagia itu bersumber dari dalam diri kita. Tadi aku sempat singgung juga tentang positive mindset. Kenapa sih jadi penting? Karena apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi gimana kita berperilaku, gimana perasaan kita gitu. Jadi bagaimana kita melihat situasi itu kayak punya kekuatan yang kuat banget untuk bisa nentuin gimana nantinya kita akan bereaksi kayak gitu. Jadi cara yang pertama biar kita bisa punya kehidupan yang lebih bahagia karena kita punya mindset yang positif, itu dengan melakukan refleksi diri. Gimana caranya? Gini deh, mungkin teman-teman bisa mulai berpikir gitu, jangan-jangan selama ini yang bikin kita ngerasa nggak happy itu karena kita sendiri loh, pikiran kita sendiri yang ngebiarin hal negatif itu ada di sini. Gimana caranya? Misalnya kalian lagi ngelakuin sesuatu terus bilang, aduh susah banget ini, aku mah nggak bisa, aduh gagal deh ini. Padahal itu tuh belum tentu terjadi. Kita sendiri yang kadang secara nggak sadar justru mengecilkan diri kita sendiri gitu. Kita melabelin diri kita, aduh aku bodoh banget, aduh kok aku kayaknya nggak berharga, kok aku kayaknya nggak berhak nih bahagia, nggak berhak dapet ini, kok kayaknya aku cuma jadi beban untuk orang lain, untuk keluargaku. Nah, yang pikiran kayak gini yang bikin sebenarnya bahagia ini jadi susah untuk kita rasakan. Kita perlu untuk switch pikiran kita gitu, yang tadinya penuh sama hal negatif, kita ubah ke yang hal positif. Misalnya, karena kita harus tahu juga ada beberapa hal yang mungkin kita nggak bisa kontrol gitu. Ada hal yang bisa kita kontrol. Nah, kita itu harus fokus sama yang bisa kita kontrol aja kayak gitu. Misal kita punya teman atau lingkungan persahabatan kita, lingkungan kita misalnya toksik gitu. Nah, sekarang kita punya punya pilihan untuk yang pertama, mau fokus di mana nih? Fokus sama lingkungannya toksik, ya udahlah kita jadi nggak semangat, jadi males ngapa-ngapain, ngerasa penuh negatif. Atau kita pilih untuk ya udah, ini lingkungan yang mau nggak mau harus aku hadapi. Jadi kita fokus untuk gimana cara menghadapinya kayak gitu. Ya karena kenapa gitu contohnya toxic friendship gitu, karena perilaku orang lain itu kita nggak bisa kontrol kayak gitu. Kita cuma bisa mengontrol apa yang kita pikirkan, gimana kita berperilaku, dan perasaan kita kayak gitu aja. The second tips adalah stop menyalahkan diri kamu.
Karena kadang ketika kita ngalamin pengalaman yang gak menyenangkan atau hal negatif, atau ya situasi yang negatif di dalam kehidupan kita gitu, kadang kita justru nyalain diri kita sendiri. Kita menganggap, aduh harusnya aku tuh gak kayak gini, coba aja kalau kemarin aku gini. Terus, aduh kenapa ya aku bodoh banget, aku gagal lagi. Kenapa aku bisa tapi teman-teman aku gak bisa. Nah ini sebenarnya wajar sih terjadi ketika ada hal yang mungkin gak menyenangkan terjadi di dalam diri kita. Apalagi hal itu kayak udah kita harapkan banget gitu ya. Pasti kita akan sedih dan kayak menyalahkan diri kita sendiri. Tapi percaya pasti ada rencana lain dari Tuhan, ataupun pasti akan ada hikmah di balik hal gak menyenangkan yang terjadi di dalam diri kita. Mungkin kita masih susah gitu awal-awalnya untuk menerima, tapi ketika kita udah bisa mulai ikhlas, kita mulai bisa menerima, kita akan jadi bersyukur gitu. Terus kita bisa kayak ngambil pelajaran gitu. Oh ternyata maksudnya dari kejadian gak menyenangkan yang ini tuh ini loh gitu. Jadi sekarang teman-teman punya pilihan nih, mau yang mana, mau tetap mengurung diri di dalam emosi atau hal-hal yang negatif, atau mau belajar untuk menerima, karena ini kan semuanya udah terjadi ya. Belajar untuk menerima dan melangkah ke depan. Lalu lanjut ke tips yang ketiga, yaitu dengan belajar untuk bersyukur. Jadi kita belajar untuk melihat sesuatu yang positif di dalam situasi yang mungkin negatif. Emang ini nggak gampang, tapi pasti bisa. Tapi ini bukan berarti kita itu nggak boleh sedih, kita nggak boleh nangis, kita nggak boleh kesel, kita nggak boleh marah ketika kita lagi dihadapkan sama situasi yang negatif. Gitu. Bukan berarti kita nggak boleh untuk merasakan emosi-emosi negatif di dalam diri kita gitu. Karena lama-lama kalau kita kayak denial sama perasaan kita sendiri, bisa mungkin untuk mengalami toxic positivity gitu, karena kita terlalu mencoba untuk atau denial gitu ya sama apa yang kita rasakan. Misalnya kita sebenarnya lagi sedih tapi kita berusaha untuk aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Misalnya kita lagi marah tapi kita justru mendam gitu. Lama-lama itu bisa jadi bom waktu untuk diri kita sendiri, bisa jadi racun juga untuk diri kita, karena kita jadi nggak bisa untuk aware dan menyadari sebenarnya apa sih yang lagi kita rasain. Gak apa-apa banget ketika kamu sedih, kamu nangis, ketika kamu kesel, kamu melampiaskan emosimu, tapi tetap harus dengan pelampiasan emosi yang positif ya. Jadi kita bisa mulai untuk switch pikiran kita ke hal yang lebih positif. Ini bisa juga caranya dengan mungkin bikin list hal positif yang mungkin kalian punya, hal positif yang kalian syukuri gitu. Ya pokoknya dalam sehari itu juga nggak apa-apa banget, bisa ditulis kalau teman-teman suka nulis, atau kalau misalnya nggak suka nulis di kertas bisa di notes handphone. Kayak apa sih hal yang aku syukuri hari ini, 3 aja ataupun 1 juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman tetap bisa merasa, oh ternyata hari ini aku udah melewati ini, aku bersyukur karena aku melewatinya, kayak gitu. Atau mungkin sesimpel membayangkan sesuatu yang menyenangkan, kayak misalnya teman-teman yang LDR, ntar lagi ketemu pacar, meskipun sebenarnya enggak, tapi ya udah dibayangin aja kan pasti bisa bikin happy gitu. Atau ngebayangin makan makanan kesukaan, atau pergi ke tempat yang kalian pengen datengin. Nah itu juga bisa membantu untuk pikiran kita lebih positif dan kita lebih happy lagi. Tips keempat, biar teman-teman bisa lebih punya positive mindset dan hidup yang lebih happy, yaitu dengan stop comparing. Karena ya wajar sih sebenarnya sebagai manusia itu kita membandingkan sesuatu, membandingkan diri, misalnya membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan orang yang mungkin kita anggap lebih. Contoh, kok temenku udah dapet PTN ini, kok aku enggak? Kok temenku udah dapet kuliah ini, kok aku enggak? Kok temenku udah bisa kerja di sini, kok aku enggak? Kok kayaknya kehidupan mereka happy banget ya, kok aku enggak? Nah ketika kita ada mungkin ngebandingin diri kita gitu, terus kita aware, oh kayaknya aku terlalu banyak deh compare diriku sama orang lain. Ada 2 lagi pilihannya, teman-teman mau yang mana? Mau untuk terus membandingkan, mengecilkan diri teman-teman dan tidak berbuat apa-apa, atau teman-teman mau melihat dari sisi yang positifnya. Gimana caranya? Kita ngerasa misalnya dia punya kelebihan apa, kita lihat diri kita, apa sih kelebihan yang kita punya, bisa nggak nih kita improve? Bisa dong pasti, kita mengimprove diri kita gitu, mengembangkan diri kita.
Nah itu, jadi ketika kita ngeliat sesuatu yang kayaknya wah keren ya, coba kita lihat dari dia apa sih yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapin di dalam diri kita semua, biar diri kita ini lebih bertumbuh, lebih berkembang, bisa lebih happy juga. Karena ketika kita membandingkan diri kita terus-terusan, ya nggak akan ada habisnya juga gitu. Kayak mau sampai kapan nih kita ngebandingin terus, ya kan? Cara terakhir yang bisa kalian lakukan yaitu dengan lakukan hal yang bikin happy, hal-hal yang positif. Jadi teman-teman coba cek, cari tahu nih sebenarnya apa sih yang bikin kalian happy, kayak gitu. Apa sih yang bikin kalian itu bahagia, bikin kalian enjoy gitu ngelakuinnya. Nah teman-teman perlu banget untuk tahu. Mungkin bisa dengan ngelakuin tadi kegiatan-kegiatan yang bikin happy, ikut komunitas yang teman-teman suka, jadi teman-teman bisa lebih bahagia, ataupun menghabiskan waktu sama orang-orang tersayang, sama keluarga, sama sahabat, sama pasangan gitu. Itu kan juga bisa bikin kita lebih lebih penuh, lebih merasa bahagia juga gitu kan. Bahagia itu bisa diciptain, gak perlu kita nunggu orang lain untuk membahagiakan kita gitu. Kalau misalnya kita bisa ngelakuin sendiri, bisa kita ciptain sendiri. Misal dengan dengerin lagu kesukaan, makan makanan kesukaan gitu. Makanya tadi aku bilang kan, kenapa kita perlu banget untuk tahu apa sih sebenarnya yang bisa bikin kita bahagia. Ketika teman-teman bahagia, ngerasa penuh, kita juga jadi bisa share, berbagi kebahagiaan dan berbagi kasih sayang sama orang-orang lain. Cari tahu apa yang bikin kamu happy, bersyukur, dan mengurangi untuk membandingkan diri dengan orang lain. Percaya kalau misalnya kamu itu bahagia, disayangi, kamu bukan beban bagi siapapun, kamu berharga. Nah, sekian video dari aku. Semoga sharingnya ini panjang nggak ya? Tapi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman biar bisa lebih bahagia dan lebih punya mindset yang positif. Terima kasih sudah nonton videonya. Kalau kalian suka videonya jangan lupa di like, dan yang belum subscribe dulu. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian pengen cerita-cerita, boleh banget share di kolom komentar atau DM ke Instagram aku @arlinain. Jangan lupa di follow. Kalau punya saran topik juga boleh langsung sampaikan ke aku biar bisa aku bikin videonya. Dan jangan lupa follow juga TikTokku, karena aku baru-baru aja nih bikin TikTok. Aku share berbagai macam hal juga yang seru-seru. Jadi ya, terima kasih udah nonton videonya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Dah.